Pastor Willy. Ya silakan. Silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Halo? Oke. Halo. Kalau dari namanya Selamat malam, Shalom. Selamat malam, Shalom. Kalau dari namanya Kristen ya Bang ya? Shalom Kristen, betul. Ya. Memang benar teman-teman. Kalau kita udah bahas hal-hal yang begini, maka memang ini harus jadi dua nih yang harus saya konfirmasi nih. Yang Islam dan yang Kristen ini. Iya memang begitu. Gak apa-apa. Silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Iya, kita diskusi aja ya, Bang. Bukan Silakan. debat sih. Lebih enak diskusi. Kita kan sama-sama Kristen kan. Ya. Sama-sama pengikut Yesus. Silakan Cuma Bang. saya ingin bertanya sih, menurut Bang Edis TV ya. Bang Edis percaya Tritunggal kan? Enggak, Tritunggalnya versi kalian saya nggak percaya. Terus Tergantung dulu, Abang. Yang Abang maksud Tritunggal itu apa? Kalau Tritunggal versinya Alkitab, saya percaya. Tapi kalau Tritunggalnya versinya orang-orang, saya nggak percaya. Versinya Alkitab dong, Bapa, Anda dan Roh Kudus. Ya, saya percaya itu. Tapi kalau yang hipostasis union apa ini saya nggak percaya yang gitu-gitu saya nggak percaya. Iya, yang penting gini loh, kita kan harus memberikan pemahaman kepada mereka supaya mereka itu ngerti tentang konsep Trinitas dalam firman ya. Artinya kita buat sederhana, tidak pakai bahasa asli yang membuat rumit dan menjelimet lah. Iya kan? Oke, maksudnya apakah Anda menemui ada satu yang Anda pandang dari saya itu salah begitu? Tidak sih, saya tidak memandang itu salah karena hakim kita kan Tuhan. Firman itu kan jadi hakim. Kita nggak bisa ya menghakimi. Saya pun nggak berani menghakimi. Hakim kita kan cuma satu, firman yang kita baca. Cuma gini, ada beberapa yang masuk ke roomnya Bang Edis, terus akhirnya masuk ke kami ya, ke saya ya, ke room saya. Saya juga bukan diskusi, tapi bukan debat, tapi lebih kepada kekristenan ya. Mereka bertanya, kami menjawab. Oke. Maksud saya gini. Apakah Anda bukan gini karena kan Anda saya lihat langsung mengajukan permintaan naik begitu. Cuman saya tidak tahu apakah maksud dan tujuan Anda itu ingin mengkonfirmasi bahwa saya benar atau ingin mengkonfirmasi bahwa saya salah. Itu dulu yang saya tanya Bang. Coba. Oh, konfirmasi aja sih. Lebih konfirmasi apakah kan langsung ke sumber langsungnya lebih enak nih ke Bang Edi sendiri kan. Saya kemarin baru mengupload satu video dan ini menurut saya videonya itu bagus. Sebentar ya. Pokoknya video sebelum ini sebentar biar saya tunjukkan kepada teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ngerti apakah saya itu percaya dengan Tritunggal atau enggak, tonton ini ya. Sebentar. Sabar ya Bang ya, sebentar aja Bang ya. Oke, siap. Oke. Ini saya balikin ya kamera saya. Nah ini yang video kita lagi ngobrol sekarang. Ini yang nonton di YouTube nih 3.000 orang live ya. Kemudian ini yang saya upload kemarin. Ini 1 jam, menitnya 1 jam 7 menit. Di sini kalau teman-teman mau lihat apakah seorang saya begitu ya, Edis TV itu percaya dengan Tritunggal atau enggak di sini. Begitu. Jadi kalau teman-teman mau ngerti pemahaman saya akan Tritunggal, tonton aja video ini. Ini salah satu video yang dari sekian banyak video yang saya rekomendasikan untuk ditonton. Itu ini. Nanti saya ganti judulnya. Gitu. Apakah Edis percaya Tritunggal gitu. Seperti itu. Karena ketika kita ngomong Tritunggal itu yang kita omong itu sudah merujuk kepada satu daripada statement seorang yang coba saya tanya dulu pengetahuan Anda tentang Tritunggal. Siapa yang mencetuskan perkataan Tritunggal? Tres persona una substantia itu. Yang mencetuskan rumusan itu siapa? Tertullianus kan itu? Tertullianus. Oke. Tahu nggak Anda, Tertullianus yang bikin itu, yang bikin rumusan itu, tres persona una substantia, itu meninggalkan omongannya itu sendiri. Anda tahu itu nggak? Meninggalkan apa omongannya? Baik, saya bacakan saja sumbernya ya. Karena teman-teman gini teman-teman ya, banyak tuh orang tuh latah. Tritunggal.
Baik, saya tunjukkan ya. Bentar. Bentar ya. Jadi yang saya ingin mau utarakan teman-teman, janganlah kita ini hanya ikut-ikutan, latah mengatakan sesuatu tanpa kita tahu ya. Cuma gini, Bang Edi, saya boleh bertanya nggak satu Boleh pertanyaan? Bang, tapi kita sebentar ya, kita selesaikan dulu Bang. Karena Abang Oke, nggak oke, ngerti, baik, baik. nggak ngerti maksudnya itu ungkapan-ungkapan tuh datangnya dari mana gitu ya Bang ya. Bentar, saya akan tunjukkan. Sebentar Bang ya, sabar ya Bang ya. Saya Oke, siap. bukakan dulu Bang, sabar. Oke. Kelihatan ya Bang ya di sini ya. Iya, iya. Inilah yang mengeluarkan, yang merumuskan tres persona una substantia itu ya. Ini namanya Tertullian. Dia hidupnya dari tahun 155 sampai 220. Adalah seorang penulis Kristen awal yang produktif dari Kartago, provinsi Romawi ya. Di Afrika itu dulu masih termasuk Romawi. Ia adalah penulis Kristen pertama yang menghasilkan korpus literatur Kristen Latin yang luas, yang merupakan seorang apologis Kristen awal dan seorang polemik yang menantang apa yang ia anggap salah sebagai bidah, termasuk gnostisisme. Ya, perhatikan apa rumusannya dia nih. Tertullian adalah seorang teolog pertama ya yang menulis dalam bahasa Latin dan karena itu disebut sebagai bapak kekristenan Latin serta pendiri teologi Kristen Barat. Ia mungkin paling terkenal karena menjadi penulis pertama dalam bahasa Latin yang diketahui menggunakan istilah Trinitas. Nah, Tertullian mempelopori konsep-konsep teologis baru dan memajukan perkembangan doktrin gereja awal. Namun beberapa ajarannya seperti subordinasi Putra dan Roh Kudus kepada Bapa kemudian ditolak oleh gereja Katolik. Tertullian kemudian bergabung dengan sekte Montanisme. Jadi Tertullian itu yang bikin rumusan itu. Una substantia, tres persona, una substantia. Tres persona itu maksudnya tiga. Tres itu tiga. Person itu orang. Tiga orang. Una itu satu. Substansi. Satu substansi. Itu konsepnya dia yang bikin itu. Dan dia yang ninggalin sendiri konsep bikinannya. Terus orang zaman sekarang ngomong, wah tres persona. Una. Yang ngomong itu yang ninggalin gimana sih? Coba, nggak ada di dalam Alkitab Bang. Tritunggal itu adalah tres persona una substansi yang nggak ada. Di dalam Alkitab Tritunggal bukan itu. Tritunggal itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang ketiganya adalah satu. Ya, saya sepakat sih dengan konsep Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Cuma ada satu konsep yang disampaikan oleh Bang Edis itu Tritunggal itu buang aja ke sampah itu loh. Maksudnya apa itu? Saya ingin tanya aja. Oke, baik. Abang nonton Buang yang sampah. itu konteks diskusi itu abang nonton? Iya, iya itu. Buang ke tong sampah. Jadi orang kan jadi akhirnya menolak juga Tritunggal di dalam Alkitab. Yang dalam kita sehingga karena ada kata-kata buang aja Tritunggal itu ke tong sampah. Nah, itu. Oke, pada waktu itu abang nonton? Iya sempat sih lihat. Dan bukan cuma nonton, ada beberapa komentar yang masuk ke room saya itu mengatakan seperti itu sih. Makanya saya ingin tanya langsung, biar lebih enak kan langsung ke sumber nih. Biar tidak salah persepsi lah. Ya, baik. Langsung ke Biar sumbernya. saya jelaskan lagi ya. Memang akhirnya balik lagi ke sini kita. Gini Bang, pada waktu itu saya itu diskusinya sama Elia Miron. Ya. Ketika saya diskusi sama Elia Miron, kita itu membahas tentang keselamatan. Apakah keselamatan itu terjadi karena seseorang itu paham dengan penjelasan Tritunggalnya Elia Miron? Begitu. Tubuh, jiwa, dan roh. Dia umpamakan Tritunggal itu seperti tubuh, jiwa, dan roh. Yang saya bilang itu enggak saya terima. Begitu. Karena kalau tubuh, jiwa, dan roh
Berarti kalau salah satunya mati, berarti dia tidak membentuk satu esensi lagi. Contoh, saya kasih contoh. Kalau misalnya manusia itu kan terdiri atas tubuh, jiwa, dan roh. Setuju nggak? Ya, Oke. Kalau setuju. tubuhnya mati, apakah itu bisa disebut lagi sebagai manusia? Enggak lah. Nggak bisa. Nah, dia umpamakan Allah Tritunggal itu seperti itu. Allah Tritunggal itu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ketika tubuhnya mati, tubuh itu maksudnya merujuk kepada Yesus. Ketika tubuhnya mati, berarti di situ bisa disebut sebagai Allah lagi nggak? Karena udah mati satu. Enggak lah. Nah, makanya saya bilang sama dia, kalau seperti itu, saya umpamakan begini, kalau ada orang, dia masuk Kristen, misalnya ada seorang namanya Muhammad nih, dia masuk Kristen. Nah, kemudian dia itu berusaha semaksimalnya, sekuat tenaganya untuk melaksanakan perintah-perintah Tuhan Yesus. Dia mengasihi Yesus, dia melakukan perintah-perintah Yesus yang disuruhkan apa dia kerjakan. Tapi dia buang itu, semua konsep-konsepmu itu, Tritunggal. Yang kata Tritunggal itu saya tujukan kepada pemahaman Tritunggalnya Elia Miron. Ya, yang kayak begitu-begitu tadi, satu hakikat, begini, apa, begini, terus tubuh, jiwa, dan roh, aninya, terus hipostasis unionnya, itu semua dibuang aja lah itu ke tong sampah. Kira-kira orang tersebut diselamatkan atau enggak? Itu maksudnya, konteks diskusinya pada waktu itu. Cuma Atau gini, Anda lah saya tanya, Bang Edis, begini, iya, pada waktu itu saya bilang dia akan tetap diselamatkan. Karena di dalam iman Kristen nggak ada kita itu, Anda kalau mau masuk Kristen Anda harus paham hipostasis union, Anda harus paham ini hakikatnya ini satu hakikat. Nggak ada dalam Kristen begitu. Coba di ayat mana di dalam agama Kristen atau pengajaran Tuhan Yesus ada ajaran begitu? Kalau Yesus berkata, jika kamu tidak paham bahwa kami satu hakikat, Anda masuk neraka gitu. Gak ada itu. Saya baca Alkitab berapa kali saya baca bolak-balik gak ada. ya memang sih di Alkitab memang tidak menulis ya tentang pemahaman itu. Tapi kan Tritunggal ini kan sebenarnya satu ajaran yang untuk kita dikeluarkan untuk supaya tidak terjadi adanya bidat-bidat ya. Bidat-bidat kan sekarang kan berkembang ini. Bidat-bidat Tetapi Kristen jangan jadi. salah Bang. Tetapi jangan salah. Banyak orang itu dia Tritunggal tapi dia nggak paham. Saya kasih contoh nih. Saya pernah diskusi dengan seseorang namanya Rudy Yohanes. Nih saya tampilkan lagi ya. Akhirnya kita kesini lagi kan teman-teman kan. Nih saya balikin ya. Oke. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-22. Oke, ini Lukas pasal 2 ya Bang ya. Kelihatan ya? Ya, ya. Kelihatan betul? Ayat 22 ya. Oke, kita baca dari ayat pertama dulu. Dan ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia. Dia di sini siapa Bang? Membawa dia Yesus ya. Oke, membawa dia Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Yesus Tuhan? Yesus Tuhan ya. Yesus anak Allah. Diserahkan kepada Tuhan? Kepada Tuhan maksudnya kepada Bapa ya. Oke, apakah Yesus Tuhan? Yesus anak Allah. Iya, apakah Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri? Oh enggak, kepada Bapa lah. Iya. Nah, Kepada kalau Bapa. seperti ini pemahaman Abang benar. Tapi kalau ditanya sama Rudy Yohanes, coba ini teman-teman tanyain sama Rudy Yohanes. Rudy Yohanes itu Tritunggal, mulutnya Tritunggal. Tapi dia mengatakan ini Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri nih. Jadi jangan terjebak gitu loh dengan istilah-istilah seperti itu. Banyak orang mulutnya itu Tritunggal, tapi pemahamannya bukan Tritunggal. Begitu.
Kalau menurut Bang Edis, Bapa, Anak, dan Roh Kudus setara nggak? Mereka Setara setara dalam kan? pengertian bagaimana itu? Setara tingkatnya. Jadi kan sama-sama ini kan Tuhan. Jadi tiga pribadi kan, tiga esensi ini kan mereka itu kan sehakikat. Hakikatnya kan Allah, Elohim. Berarti kan setara atau ada tingkatan yang berbeda. Karena saya melihat Bang Edis pernah bilang gini, pada waktu Yesus turun ke dunia kan menanggalkan kalahan, dia setingkat lebih rendah. Tetapi ketika dia naik, ketika dia bangkit naik ke surga, saya pernah melihat itu kalau Bang Edis bilang itu Yesus urutan kedua. Padahal Allah Bapa, Anak, Roh Kudus itu setara. Tidak ada perbedaan tingkat atau kasta. Jadi semuanya setara. Bagaimana menurut Bang Edis tuh? Baik, di dalam Alkitab ada nggak dikatakan bahwa kepala daripada Yesus itu adalah Bapa di surga? Kepala daripada Yesus. Ya ada sih, saya pernah baca itu. Ada? Tapi kalau di dalam konsep ketritunggalan itu kan Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebenarnya setara ya. Oke, coba ayatnya di mana? Sehakikat. Bapa, Anak, dan Roh Kudus setara ayatnya. Kita nggak usah berbicara asumsi ayatnya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus setara itu ayatnya di mana? Karena kan ketiga-tiganya kan tiga yang satu kan. Bukan, Dalam Bang. satu Kalau kesatuan. kita begini, Bang. Kita itu punya perspektif masing-masing dan saya tidak pernah menyalahkan itu loh. Saya tidak pernah mengatakan bahwa orang yang berpaham itu setara itu salah. Atau saya mengatakan bahwa orang yang subordinasi itu salah. Saya nggak pernah bilang begitu, Bang. Yang saya bilang begini, Bang. Di dalam Alkitab itu ada pernyataan bahwa kepala daripada Yesus itu adalah, saya tunjukkan saja ayatnya ya. Saya tunjukkan saja ayatnya. Tapi percayalah Bang, paham-paham seperti ini itu sebenarnya bukan, sebentar saya tunjukkan dulu ya. Ya, oke. Kita lebih sharing ya, bukan debat ya Bang Edis. Ya. Bertukar pikiran lah. Ya, nggak apa-apa. Lebih bertukar pikiran, pemahaman aja sih. Oke. Kita tunjukkan 1 Korintus 11 ayat 3 ya. Oke, 1 Korintus 11 ayat 3. Oke. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Oke, apakah Sang Kristus, Sang Mesias punya kepala? 1 Korintus 11. Bentar saya lihat. 1 Korintus 11 ayat 3 ya. Kepala dari tiap laki-laki adalah Kristus, kepala dari perempuan, kepala dari Kristus ialah Allah. Benar nggak bahwa Yesus masih memiliki kepala? Ada kepalanya Yesus, kepala Sang Kristus. Kalau Yesus itu kan kepala dari gereja ya. Pemahaman saya itu kan Yesus kepala dari gereja. Betul, kepala dari gereja, kepala dari jemaat, Ya. betul. Apakah Yesus masih ada kepalanya lagi? Kalau menurut saya ya, ini menurut pemahaman saya ya Bang Edis, kalau Kristus, ini kan Kristus ialah Allah. Allah itu kan lebih kepada Tritunggal itu sendiri, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, makanya gini Bang. Saya ini begini Bang. Saya ini kalau baca Alkitab, saya itu menempatkan Alkitab itu sebagai satu otoritas. Saya tidak mau menempatkan mau dia pastor kayak, mau dia pendeta, mau dia bapak gereja, bahkan malaikat dari surga. Kata Paulus itu malaikat dari surga loh. Kalau ada seseorang pemberita Injil lain, jangankan bapak gereja, malaikat dari surga, terkutuk dia kalau mengajarkan Injil yang berbeda dari yang diajarkan oleh para rasul. Begitu loh. Nah, apa yang diajarkan? Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Betul nggak Yesus berkata demikian? Iya, betul. Betul. Rasul Paulus berkata, kepala dari jemaat ialah Kristus, betul? Ya. Kepala daripada Kristus adalah Allah, betul? Allah Bapa di surga, betul? Iya, Allah ya. Oke.
Di dalam Alkitab nggak pernah disebutkan bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa ataupun dikatakan bahwa Yesus setara dengan Bapa. Makanya Bang, kalau hanya sekedar tafsir, saya nggak nyalahin Bang. Abang mau bilang Bapa dan Yesus setara, nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Ada yang ngomong-ngomong subordinasi, nggak apa-apa. Karena kunci surga bukan itu Bang. Masa kunci surga apakah Yesus dan Bapa setara? Tidak. Neraka kamu, pokoknya kamu ke neraka, jahanam kamu ke neraka. Apakah seperti itu? Enggak seperti itu Bang. Tuhan Yesus tidak pernah ngajarin begini. Petrus, Simon, saya dan Bapa setara ya. Kalau tidak setara, nanti kamu masuk neraka kamu ya. Enggak ada begitu. Tuhan Yesus tidak pernah ngajarin yang begitu. Ya saya itu sedih loh. Saya sedih melihat sekarang banyak sekarang ini orang jadi polisi surga. Salah jawab masuk neraka loh. Abang tahu indulgensi nggak? Tahu indulgensi, peristiwa indulgensi? Itu kayak begitu. Peristiwa indulgensi itu begitu. Salah jawab itu salah jawab. Jadi kalau kita baca sejarah gereja ya Bang ya. Gereja itu sejarahnya itu dikuasai oleh penguasa. Dulu gereja itu dari sejak zaman Rasul pindah ke tangan penguasa. Jadi penguasa itu mau seragam, nggak mau ada ini, pokoknya dibikin seragam. Begitu Bang. Berarti kalau dari Bang Edis tidak setara ya menurut Bang Edis sendiri, Bapa dan Roh Kudus. Di dalam Alkitab tidak ada kata-kata Yesus setara atau tidak setara. Yang jelas yang dikatakan Alkitab, kepala daripada Sang Mesias Yesus Kristus adalah Bapa di surga. Saya nggak mau katakan apakah itu setara atau enggak. Yang jelas di situ dikatakan kepala daripada Yesus adalah Bapa di surga. Dan di dalam ini visi misi Tuhan Yesus itu belum selesai. Sampai hari ini, saya tanya dulu sama Abang. Abang kan pastor ini. Apakah visi misi Tuhan Yesus sudah selesai atau masih ada pekerjaan Tuhan Yesus? Ya belum selesai lah. Kita kan belum selesai. ajaran. Bagus. Baik, belum selesai. Masih ada pekerjaan dia, satu lagi pekerjaan dia. Nih, saya tunjukkan ya. Saya balikkan kamera saya. Kita harus yang biblikal Bang. Kita jangan katanya begitu. Karena kalau kita ngomongin bapak-bapak gereja, sesama mereka juga berdebat. Kalau kita ngomongin doktrin Bang. Ortodoks. Apa aja Bang Edis? Iya, kalau kita ngomongin doktrin, sama doktrin berdebat Bang. Sesama otoritas berdebat, Protestan sama Katolik debat, Ortodoks sama Protestan debat. Makanya kita itu harus merujuk kepada Alkitab aja. Itu yang kita jadikan sumber rujukannya, otoritas tertinggi itu adalah Alkitab kita, firman Tuhan. Itu ya. Sabar ya Bang ya. Ini udah mulai lagi dia nih. Ya saya juga nggak pernah debat sih Bang Edis. Saya nggak pernah buat room untuk debat sih. Cuma saya kan sama belajar ya. Kita kan belajar untuk. Kita sama-sama nggak ada belajar. yang sempurna sih. Kita sama-sama belajar. Ajaran ini nggak ada yang sempurna. Memang saya setuju doktrin kan nggak menyelamatkan. Yang menyelamatkan Yesus. Betul. Nah itu kalimat itu yang saya senang itu. Doktrin tidak menyelamatkan. Saya sangat setuju sekali itu. Gereja-gereja ini kan sekarang terpaku dengan doktrin ya. Betul, karena Tuhan Bang, datang kan waktu Tuhan datang kan. Itulah yang bikin gereja Taurat. itu sekarang ribut. Itu yang saya sedihkan. Banyak ahli Taurat, pemuka agama. Betul. Menganggap wah engkau menghujat Allah, menghujat Tuhan ya kan? Betul. Dianggap penghujat. Pemuka-pemuka agama inilah Bang, ahli-ahli Taurat versi zaman sekarang ini Bang. Ahli Taurat, orang-orang Farisi versi zaman sekarang inilah para bajingan itu. Dia bikin Kristen Protestan dengan Katolik ribut. Dia bikin Katolik dengan Ortodok ribut. Itu para bajingan-bajingan doktrin-doktrin itu. Itu loh. Padahal sudah saya bilang bukan itu yang menyelamatkan. Inti daripada Injil itu bukan itu. Inti daripada Injil adalah supaya kita pergi menjadikan segala bangsa itu murid Tuhan Yesus. Mengenai
peristiwa-peristiwa yang kosmik. Apakah Yesus di surga itu begini? Apakah dia setara hakikatnya begini? Apakah ini? Itu bukan urusan kita. Karena kalau kita ngomongin itu, kita berbeda pendapat. Pasti kita berbeda pendapat. Yang penting, Bang, yang penting jangan jadikan Yesus ciptaan ya. Ada kan beberapa ajaran tertentu bidat yang mereka menerima Yesus juru selamat tapi menolak ketuhanan Yesus. Ya itu loh. Hanya Tuhan mereka siapa? Bapa, tapi menjadikan Yesus hanya sebagai juru selamat. Nah, ini kan menerima Injil separuh gitu loh. Tapi kalau keselamatan itu kan mengakui Yesus sebagai Tuhan kan. Jika kau mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Itu kan jelas. Saya heran kenapa ya kadang-kadang itu kita buka ini nggak kebuka, tapi saya buka aja yang dari yang lain ya. Bentar, saya buka dari yang lain Bang. Saya pakai Alkitab yang aplikasi saja ya. Sebentar. Sabar ya Bang ya. Oke, siap-siap. Kadang-kadang dia itu nggak bisa dibuka, heran. Ini tentang apa ini? Gitu. Ayat tentang apa? Tentang tugas Tuhan Yesus ya. Oh. Itu dalam Ibrani juga ada kan, dalam Ibrani tanpa kami mereka tidak akan sempurna. Bab tokoh-tokoh iman kalau kita di Ibrani 11 kalau nggak salah itu. Jadi kita ini kan sebagai pelengkap atau tongkat estafet dari para rasul yang martir-martir. Tadi tanpa kami mereka tidak akan mencapai yang namanya kesempurnaan. Itu loh. Artinya bahwa Tuhan sudah selesai di kayu salib menebus, tetapi misi keselamatan itu belum selesai, masih akan diteruskan sampai kepada generasi sekarang. Baik, kita lihat ini ya 1 Korintus 15:27. Tapi sebelum yang ke-27 kita ke 26-nya mungkin ya. Atau kita ini sajalah. Coba Abang baca coba. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Oke, ngerti nggak Bang gimana maksudnya? Segala sesuatu telah ditaklukkan. Jadi semua sudah ditaklukkan di kaki Yesus ya, melalui penyalipan Yesus. Oke, lalu? Intinya kan itu. Sehingga terjadilah terang yang telah menaklukkan segala maksudnya apa ya? Segala sesuatu di bawah kaki Kristus tidak termasuk di dalamnya. 1 Korintus 15. Bentar ya, saya lihat dari tempat saya dulu ini. Ayat berapa itu? Bang Edis 27 ya? Ayat 26, 27, 28. Musuh yang terakhir. Kalau ayat sebelumnya kan musuh yang terakhir yang dibinasakan maut. Itu maut kan musuh terakhir tuh yang dibinasakan di atas kayu salib. Lalu ayat 28, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Oke, ada nggak di situ kata-kata bahwa sang anak itu nanti dia terakhir akan menaklukkan dirinya kepada Bapa di sorga? Bentar yang ke-28-nya ya, bentar ya. 28 itu. Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan. Iya ada, di bawah Dia itu dia maksudnya di bawah Bapa. Sebentar. Iya, cuman orang tidak mau mengakui itu, Bang. Karena orang Kristen, banyak orang Kristen karena udah kena dogma-dogma, jadi ya bukan Alkitab lagi yang dibahas mereka, jadi dogma-dogma mereka sekarang yang dibahas lagi. Bentar, ini saya nggak bisa buka loh, kenapa sih ya? Saya heran loh, kenapa kadang-kadang itu nggak bisa dibuka, heran saya dengan. Tapi bagi Bang Edis, ya? Yesus bukan ciptaan kan? Bang, itu kalau kita merujuk Yesus bukan ciptaan atau tidak, itu paham-paham Tritunggal itu mengakui Yesus, tubuh manusia Yesus itu ciptaan, Bang. Manusia Yesus itu ciptaan. Sebentar, saya balik ya. Kalau dari Bang Edis sendiri gimana? Memahami konsep Yesus ciptaan bukan? Sebentar Bang ya, sebentar. Kita satu-satu dulu Bang, kita kelarin dulu ini ya. Oke, baik. Nggak mau dibuka. Nggak mau dibuka teman-teman.
1 Korintus berapa tadi Bang? Coba dibantu lagi biar saya ini dari sini. 1 Korintus 15 ayat 28. 1 Korintus 15 ayat 28 tuh. 28. Kita mulai dari 27 dulu ya. Ya. Oke, 26 lah. Kita mulai dari 26 nih. Musuh yang terakhir yang akan ditaklukkan ialah kematian. Dalam Alkitab tertulis begini, Allah sudah membuat segala sesuatu takluk kepadanya. Oke? Jelaslah bahwa yang dimaksud segala sesuatu itu tidak termasuk Allah sendiri. Yang membuat segala sesuatu itu takluk kepada Kristus. Tetapi setelah seluruhnya ditaklukkan ke bawah pemerintahan Kristus, maka ia sendiri, yaitu anak Allah, Yesus, akan menaklukkan dirinya kepada Allah yang sudah membuat segala-galanya takluk kepadanya. Maka Allah sendiri pun akan memerintah semuanya. Paham? Paham. Nah, jadi ini sebenarnya berbicara mengenai totalitas, Bang. Ini berbicara tentang ketotalitasan bagaimana sang anak Mesias itu dia melakukan kehambaannya kepada Bapa di sorga. Jadi Bapa di sorga itu menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Kematian ditaklukkan. Ya kan? Raja-raja, penguasa-penguasa ditaklukkan di bawah kaki sang Mesias, sang Kristus, sang anak. Ya kan? Tetapi setelah seluruhnya ditaklukkan di bawah pemerintahan Kristus, maka ia sendiri, Yesus sendiri, ya, yaitu anak Allah, akan menaklukkan dirinya kepada Allah yang sudah membuat segala-galanya takluk kepadanya. Maka Allah sendiri pun akan apa ini? Yang terakhir, maka Allah sendiri pun akan memerintah bersamanya, ya, betul ya? Maka Allah sendiri pun akan memerintah semuanya. Kalau kita baca yang terjemahan, kalau kita baca dengan terjemahan yang TB, nanti kalau pakai yang terjemahan yang lain nanti dibilang ya, sebentar. TB ya. TB. TB itu dia ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah. Kita pakai yang TB ya. Nanti kalau nanti dibilang katanya saksi Yehova apa. Oke, kita pakai yang TB, terjemahan baru. Ya. Terjemahan baru. Ayat 28. Banyak orang Kristen menolak kehambaan daripada Tuhan Yesus. Bahkan kemarin tuh saya bilang yang ekstrim. Tuhan Yesus punya Tuhan. Waduh, katanya saya saksi Yehova. Ya, nggak apa-apa lah ya. Namanya belajar itu memang perlu waktu. Oke, kita mulai dari 26 ya. 26 ya. Iya, 26. Oke. Kita mulailah dari 25. Karena ia harus, ini terjemahan baru ya, TB ya, kelihatan ya? Ya. Oke. Karena ia harus memegang pemerintah sebagai raja. Ia di sini maksudnya Yesus. Karena ia Yesus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya, kaki Yesus. Musuh Yesus di bawah kaki Yesus. Nyak langsung kita ganti orang saja ya, biar jelas maksudnya ya. Oke? Yesus. Oke. Sampai Allah meletakkan semua musuh Yesus di bawah kaki Yesus. Supaya nggak ambigu ini. Nyanya ini merujuk kemana, oke? Ya. Oke. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan Allah di bawah kaki Yesus. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri, Allah sendiri, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu,
tidak termasuk di dalamnya. Nggak termasuk. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia, Kristus sendiri sebagai anak, akan menaklukkan dirinya. Di bawah kaki, menaklukkan dirinya di bawah dia, di bawah Allah. Di bawah dia di sini merujuk kepada Bapa di surga. Yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Yesus. Supaya Allah menjadi semua dalam semua. Makanya Yesus itu Tuhan. Tuhan untuk apa? Untuk kemuliaan Allah. Gitu loh. Yesus itu Tuhan. Untuk siapa Yesus Tuhan? Untuk Bapa di surga. Gitu loh. Kalau saya melihat ya, Yesus kan datang ke dunia kan menanggalkan kalahan. Posisinya kan dia sebagai hamba waktu di dunia nih. Menanggalkan kehambanya kan dia setingkat lebih rendah lah, lebih rendah dari Bapa. Makanya dia datang bukan melakukan kehendakku, tapi kehendak Bapa yang mengutus aku. Ya kan, menghambakan diri. Dia disebut anak manusia, dia disebut sebagai anak Allah, tapi dia bukan Allah karena pada waktu itu dia memposisikan dia bukan Allah karena dia sebagai anak Allah, anak tunggal Bapa. Bukan, Bang. Anak Bukan manusia. begitu. Allah itu apa sih maksudnya? Gini. Itu maksudnya begini, Bang. Dia yang walaupun dalam rupa Allah, Allah di situ bukan merujuk kepada Bapa di surga. Makanya, Bang, banyak sekali kita ini mulai menjadi debat atau menjadi kayak begini karena kita itu nggak ngerti definisi kata, Bang. Allah itu maksudnya itu adalah pemerintah, Bang. Gini. Allah sama Tuhan itu sebenarnya kata yang sama itu. Makanya bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa dan satu Tuhan saja yaitu Kristus. Jadi gini. Allah kalau dalam bahasa Ibraninya itu disebut Elohim. Elohim itu dia itu bisa kata benda, bisa kata sifat. Kalau dia kata benda, dia bisa merujuk kepada makhluk-makhluk spiritual. Saya ulangi satu kali lagi, Bang ya. Elohim kalau dia noun atau kata benda, artinya adalah makhluk-makhluk spiritual. Dia bisa merujuk kepada malaikat. Dia bisa merujuk kepada hakim. Makhluk spiritual dulu ya. Kemudian bisa merujuk kepada dewa-dewa, bisa merujuk kepada ilah-ilah bangsa asing dan lain sebagainya. Nah, tapi kata benda di dunia juga bisa dia, Bang. Dia bisa merujuk kepada pemimpin, kepada hakim, pemutus, begitu. Nah, kalau dia kata sifat, maka dia itu yang bersifat mengepalai. Nah, maksudnya di dalam Alkitab ketika dikatakan ia yang walaupun dalam rupa Allah, dia itu dalam rupa Allah maksudnya itu rupa dia itu dalam posisi dia itu seharusnya dilayani. Dalam posisi dia itu seharusnya yang kita posisi melayani dia. Makanya itu kutipan yang sama pernah dikutip Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 13. Saya yang adalah guru dan Tuhanmu, tapi saya malah ngelayanin kamu. Nah, ayat itu berbicara itu sebenarnya kalau kita baca keseluruhannya. Ia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Gitu loh. Jadi harusnya dia itu yang tuan, dia malah jadi hamba gitu loh. Itu maksudnya ayat itu. Kalau gini Bang Edis, kami di Kristen itu kan Allah dengan Tuhan itu berbeda ya. Allah itu kan hakikat. Saya lebih sepaham dengan konteksnya Elia Miron ya. Elia Miron kan pernah sampaikan juga, saya sependapat Allah itu kan hakikat, Tuhan itu gelar. Jadi konsep di dalam Kristen ini kita Musa tidak bisa juga Allah, samakan Bang, dengan jangan lupa, Bang. Gimana? Musa juga Allah, jangan lupa. Musa. Iya. Iya, maksudnya Allah itu kan lebih ke hakikat. Kalau Tuhan itu kan gelar. Makanya konsep non-Kristen ya, kalau orang-orang Muslim itu kan berbeda. Cara mereka melihat Allah dengan kami kan berbeda gitu loh. Ya, kalau Jadi sama ketika mereka kita- nanti udah agak beda, Bang. Maksudnya sesama internal kita nih. Jadi Allah, makanya kita harus ngerti dulu penggunaan kata-kata ini dipakai kemana aja. Allah, itu bahasa aslinya itu Elohim, atau bahasa Yunani itu Theos. Kalau dia merujuk kepada kata-kata benda, itu bisa merujuk kepada makhluk-makhluk spiritual yang nggak kelihatan. Seperti malaikat, Ya.
Makhluk-makhluk penghuni dimensi lain. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut spiritual realms. Penghuni-penghuni spiritual gitu. Itu disebut sebagai Theos atau Elohim. Makanya kalau orang Ibrani ketika dia melihat penampakan, dia pasti bilang Allah. Waktu Musa melihat semak api menyala, dia bilang ya Allah. Dari mana dia tahu itu Allah? Gitu. Karena dia tahu itu bukan makhluk bumi begitu. Dia dewa begitu. Makanya dia panggil itu Allah atau Theos atau Elohim. Nah, ketika juga pernah terjadi peristiwa di mana Manoah bersama istrinya, dia pernah melihat malaikat Tuhan datang. Nah, dia bilang itu Elohim juga, dia bilang itu Theos juga. Makanya pengertian kata Elohim atau Theos, kalau dia merujuk kepada kata benda, bisa merujuk kepada makhluk-makhluk spiritual, makhluk-makhluk di luar bumi, dimensi lain yang lebih tinggi dari manusia, juga bisa merujuk kepada makhluk-makhluk di bumi yang menjabat jabatan tertentu. Dia menjabat hakim juga disebut sebagai Allah. Makanya arti daripada Allah itu otoritas. Tapi kalau dia kata sifat, sifatnya itu dia otoritas. Dia merintah gitu loh. Sang master. Nah, Yesus dikatakan walaupun dia itu dalam rupa Allah, rupanya sebagai sang master, sang Tuhan, yang dia itu harusnya raja, tapi dia sebagai hamba gitu loh. Itu dikutip oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 13. Saya yang walaupun dalam rupa, saya malah nyuci kaki kamu ini gitu loh. Padahal saya ini adalah guru dan Tuhan yang harusnya dilayani. Tapi saya malah nyuciin kaki kamu, melayani. Ini saya memberikan teladan bagi kamu gitu loh. Makanya di dalam konteks Rasul Paulus ketika mengatakan itu yang Yesus walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya sebagai harus yang dimiliki pertahankan, itu dikasih contoh begitu loh kepada jemaat bahwa kita itu jangan berlaku tidak melayani begitu. Itu maksudnya konteks itu kalau kita baca. Gitu Bang. Ya, cuma memang ada ya, saya pernah baca juga di Galatia atau Korintus Galatia dikatakan Allah membangkitkan Tuhan. Itu kan sebenarnya kan Bapa ya, Bapa membangkitkan Yesus. Hanya ada satu Allahmu yaitu Bapa, hanya ada satu Tuhan yaitu Yesus. Jadi Yesus benar Tuhan karena hanya ada satu Tuhanmu Yesus, hanya ada satu kalau Allahmu kita yaitu baca Bapa. konteksnya Bang, gini. Ya kan? Kalau kita membaca konteksnya itu sedang berbicara tentang banyaknya Allah-Allah lain di luar sana. Makanya kalau kita baca Alkitab itu dibaca seenggak-enggaknya 4 pasal sebelumnya dan 4 pasal sesudahnya. Biar kita nggak kehilangan konteks yang dimaksud sang pembicara. Begitu. Pada waktu itu Rasul Paulus itu berbicara tentang banyaknya Allah-Allah asing. Gitu. Karena banyak Allah-Allah asing di luaran sana, maka Rasul Paulus berkata, bagi kita itu hanya ada satu Allah saja. Begitu. Baik, kita bacakan dulu ya konteksnya ya. Baik, nggak apa-apa, kita belajar di sini ya. Saya senang sebenarnya ngajar Alkitab ini teman-teman, tapi saya lebih fokusnya itu sebenarnya mau beberapa apologet kepada yang Muslim sebenarnya Bang. Tapi